Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan perkuliahan di mata kuliah kewarganegaraan. Oke, Bu Nisa izin untuk share screen presensi terlebih dahulu. Silahkan kalian presensi untuk yang sudah menonton ini dan juga nanti boleh komentar sebagai jejak bahwasannya kalian sudah mengikuti perkuliahan secara online ini. Oke, baik untuk perkuliahan hari ini adalah materinya terkait internalisasi nilai integritas dan cinta tanah air. Bagaimana cara kita membangun kesadaran sikap dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang bermartabat dan berkarakter. Gitu ya. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran di pertemuan hari ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kemampuan menginternalisasi nilai integritas dan cinta tanah air dalam mendukung budaya anti korupsi. Yang kedua yaitu mampu memahami korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu. Nah, sebenarnya apa itu integritas? Kan kita highlight pertamanya, awalnya topiknya yaitu integritas. Nah, jadi definisi dari integritas sendiri itu konsistensi antara nilai, ucapan, dan tindakan. Jadi seseorang yang bernilai integritas itu ketika dia jujur, bertanggung jawab, dan konsisten. Bahkan saat tidak ada yang mengawasi. Jadi nilai kejujuran itu dapat dinilai dari perkataannya atau tindakannya sesuai enggak dengan kenyataannya tanpa adanya manipulasi. Itulah arti dari kejujuran. Kemudian tanggung jawab. Jadi siap menanggung konsekuensi dari setiap keputusan. Itulah arti dari tanggung jawab. Gitu. Jadi apapun yang sudah kita putuskan untuk hari ini mengikuti perkuliahan atau tidak. Nah, ketika kalian sudah memiliki keputusan atau komitmen untuk mengikuti perkuliahan hari ini, berarti kalian harus tanggung jawab mengikuti perkuliahan hari ini, melaksanakan dan mengerjakan tugas-tugasnya, begitu. Kemudian konsistensi, yaitu prinsip yang sama diterapkan dalam situasi apapun. Jadi bersifat kontinu atau secara mudahnya yaitu kalau kita memiliki jiwa atau keputusan atau prinsip untuk tidak akan terlambat mengikuti perkuliahan ya udah harus konsisten. Kita harus datang sebelum jam perkuliahan dimulai. Nah, jiwa-jiwa jujur, tanggung jawab dan konsisten itu merupakan nilai integritas pada warga negara atau yang harus diterapkan oleh kita. Selanjutnya nilai kebangsaan, yaitu cinta tanah air. Apa itu cinta tanah air? Yaitu rasa bangga, peduli, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Indonesia yang diwujudkan melalui sikap dan perilaku nyata. Jadi salah satu contohnya seperti menjaga nama baik di dalam maupun kita sedang di luar negeri. Jadi kan banyak ya masyarakat Indonesia yang ke luar negeri, baik itu sedang melakukan studi, ataupun sedang bekerja, ataupun sedang berwisata. Nah, kita membawa nama Indonesia. Kita harus bisa menjaga nama baiknya dengan cara apa? Berperilaku yang baik, tidak menimbulkan kericuhan ataupun hal lainnya gitu. Karena mau apapun itu, kita dimanapun itu, kita tetap akan membawa nama Indonesia gitu. Kita ke luar negeri bawa lisensinya berupa apa? Berupa paspor. Kita bahwasanya menunjukkan kita dari warga negara Indonesia mau berkunjung ke negara seberang atau di negara luar sana gitu. Kemudian mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku
selanjutnya berkontribusi nyata untuk kemajuan bangsa. Seperti itu. Kemudian poin kelima yaitu korupsi atau kejahatan luar biasa. Atau yang tadi di awal Bu Nisa mention terkait extraordinary crime. Apa itu gitu. Jadi korupsi itu dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa. Jadi highlightnya di sini adalah kejahatan luar biasa. Karena dampaknya yang masif, sistematik, dan terorganisir. Jadi dia bisa kegiatan itu atau korupsi itu bisa merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara secara fundamentalnya. Karena apa? Karena tidak adanya kejujuran. Jadi wewenang jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan yang dapat menguntungkan. Jadi korupsi itu tidak hanya yang, oh itu nggak menguntungkan bagiku pribadi kok. Nggak hanya kayak gitu. Tapi yang bisa menguntungkan dari golongan atau komunitas gitu ya. Jadi yang bukannya kita rubah mindsetnya bukan yang hanya untuk kepentingan pribadi aja keuntungannya, tapi tingkat golongan juga bisa disebut sebagai korupsi. Tidak adanya kejujuran atau transparansi. Kemudian tanggung jawab. Nah, sifat tanggung jawab yang hilang itu dapat merugikan negara dan masyarakat dalam skala besar gitu. Kemudian tidak adanya konsistensi, yaitu tidak adanya melibatkan jaringan dan sistem yang terorganisir, seperti yang Vanessa tadi, tidak adanya transparansi, semua itu kayak dihandle pribadi ataupun komunitas golongan tersendiri gitu. Itu adalah wujud dari kejahatan yang luar biasa atau korupsi. Selanjutnya yaitu tipologi bentuk-bentuk korupsi itu apa aja gitu. Jadi mungkin yang kalian pahami bentuk korupsi itu seperti pengambilan hak ya yang bukan haknya, terus hanya penggelapan-penggelapan gitu. Jadi bentuk-bentuk dari korupsi itu tidak hanya itu, ada namanya suap, gratifikasi, penggelapan, pemerasan, kolusi, dan nepotisme. Jadi suap dan gratifikasi itu seperti halnya kita memberi atau menerima imbalan untuk mempengaruhi keputusan. Jadi misalnya ada yang ini, Bu, ini Bu, tak kasih makanan. Saya nanti ngumpulin laporannya boleh telat ya. Nah, itu adalah sudah bentuk korupsi atau berupa suap atau gratifikasi. Jadi menerima atau memberi gitu. Jadi yang melakukan korupsi bukan hanya seseorang yang menerima aja, tapi seseorang yang memberi suap atau gratifikasi itu juga melakukan tindakan korupsi gitu. Kemudian penggelapan, yaitu menggunakan aset negara atau publik untuk kepentingan pribadi, gitu. Jadi eh, aset yang harusnya sebagai fasilitas yang diberikan oleh negara untuk kegiatan apa mobilisasi atau segala macamnya ada kaitannya dengan kerja, terus digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu namanya penggelapan. Kemudian KKN, apa itu? Kolusi, korupsi, nepotisme dalam lingkungan kerja dan birokrasi. Itu juga dilarang ya, bentuk-bentuk dari korupsi juga. Nah, kemudian dampaknya apa saja bagi bangsa dan negara gitu dari kegiatan korupsi yang dilakukan oleh skala pribadi maupun itu golongan itu memiliki dampak yang besar ya karena itu kejahatan luar biasa tadi mentionnya. Jadi pasti akan berpengaruh dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek ekonomi, menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi dan memperlebar kesenjangan sosial. Yang kedua, dilihat dari dampak sosial, yaitu erosi kepercayaan publik. Jadi longsornya atau hilangnya bahasanya ya, hilangnya kepercayaan publik, melemahkan modal sosial dan solidaritas masyarakat. Begitu. Kalau dilihat dari aspek politik, nah padahal korupsi itu akan apa ya, lebih banyak ada kaitannya dengan politik, tapi masih memiliki dampak negatif terhadap politik. Apa itu?
yaitu merusak rasa demokrasi, melegitimasi kekuasaan yang korup, dan melemahkan institusi negara. Jadi yang harusnya itu negara itu adanya demokrasi udah hilang karena adanya tadi suap menyuap, penggelapan dan lain-lain gitu. Jadi bisa merusak demokrasi di negara tersebut. Kemudian kalau dilihat dari aspek hukumnya, yaitu kepastian hukum hilang, penegakan hukum tebang pilih dan ketidakadilan yang meluas gitu. Jadi hukum melemah, politik melemah, ekonomi melemah, sosial pun melemah karena adanya dampak korupsi gitu. Selanjutnya poin 8 yaitu proses dari internalisasi nilai anti korupsi. Jadi internalisasi itu apa? Yaitu proses menjadikannya nilai-nilai sebagai bagian dari diri. Jadi bukan sekedar pengetahuan, melainkan sikap dan perilaku otomatis. Jadi sifat proses adanya sosialisasi, pembiasan, dan keteladanan. Jadi ya, sosialisasi apa? Yaitu mengenalkan dan memahami nilai-nilai anti korupsi. Kemudian pembiasan yaitu berupa penerapan nilai secara konsisten dalam keseharian. Kemudian keteladanan yaitu kita sebagai seorang pribadi ataupun golongan itu memberikan sifat teladan berupa menjadi contoh nyata bagi lingkungan sekitar. Jadi mulai dari bisa dari kampanye yang kita lakukan, terus pembiasaan dari diri sendiri maupun penegakan SOP di suatu komunitas atau suatu golongan bahwasanya penolakan keras terhadap penyuapan atau gratifikasi ataupun hal-hal lainnya yang ada sangkut pautnya dengan kekerasan luar biasa ataupun korupsi itu. Kemudian kita harus bisa membangun budaya anti korupsi. Jadi meningkatkan nilai kejujuran, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan sehari-harinya. Kemudian dalam keluarga, seperti penanaman nilai kejujuran sejak dini dalam lingkungan keluarga, itu nantinya akan memiliki dampak yang besar ketika kita menjadi pribadi yang sudah eh, berada posisinya di luar keluarga, di luar lingkup keluarga, misalnya lingkup kerja, lingkup pendidikan, gitu. Ketika kita sedang eh, berada di lingkungan keluarga, tapi kita sudah ditanamkan nilai kejujuran sejak dini, nah itu nanti akan ke bawah kemana-mana. Kemudian kalau di lingkup masyarakat, yaitu aktif mengawasi dan melaporkan potensi penyimpangan di lingkungan. Jadi kalian semua kalau sudah mengetahui kalau adanya hal-hal yang mencurigakan atau hal-hal yang mengarahkan ke korupsi, kalian sebagai masyarakat atau pribadi bisa dan wajib melaporkan adanya kegiatan yang bisa mengarah ke korupsi itu. Nah, tahapannya gimana, Bu? Melapornya kemana? Gitu. Jadi kalian punya atasan. Nah, kalau yang apa namanya, yang memiliki gerak-gerik atau tingkah lakunya itu justru atasan bagaimana? Jadi kalian bisa ada menghubungi layanan pengaduan untuk korupsi gitu. Kemudian kalau dari segi institusi, yaitu membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan bebas konflik kepentingan. Jadi kunci utamanya membangun budaya anti korupsi yaitu tumbuh dari akumulasi kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten oleh setiap individu gitu. Jadi kalian harus memiliki nilai komitmen yang kuat dalam jiwa raga kalian untuk menolak keras adanya korupsi gitu. Kemudian pedagogi atau metode dan bentuk pembelajaran gitu. Jadi
nantinya akan ada tindak lanjut seperti diskusi untuk materi hari ini, penyampaian materi secara konseptual sudah dilaksanakan, kemudian nantinya ada diskusi bisa tiap kelompok terkait eksplorasi kasus dan perspektif bersama gitu terkait pendalaman di korupsi ini gitu. Oke, jadi sebagai penerus bangsa, mahasiswa itu memiliki peran strategis dalam memutus rantai korupsi. Melalui apa? Bagaimana peran kalian semua? Yaitu menjaga integritas dalam setiap aspek kehidupan akademik dan profesional, berani menolak dan melaporkan segala bentuk ketidakjujuran di lingkungan sekitar, dan menjadi teladan nyata anti korupsi bagi masyarakat luas gitu. Jadi, integritas itu dimulai dari diri sendiri. Korupsi bukan hanya soal hukum, ini soal karakter yang bisa dibangun sejak dini dengan menginternalisasi nilai integritas dan cinta tanah air. Kita berkontribusi nyata dalam membangun Indonesia yang bersih dan bermartabat. Oke, mungkin itu materi untuk hari ini. Silahkan kalian bisa drop di kolom komentar untuk menambahkan nilai keaktifan kalian karena kurang dua pertemuan lagi ya. Kita akan melangsungkan ujian akhir semester. Jadi silahkan kalian yang merasa nilainya masih kurang bisa drop kolom komentar, nggak hanya bertanya, tapi misalnya si A bertanya, si B menjawab. Nah, itu dua-duanya nanti akan mendapatkan nilai tambahan. Oke, untuk perkuliahan di hari ini, Bu Nisa akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.